Gosip panas di kampus. Pagi itu, kampus Universitas Bangsa, yang biasanya tenang dan damai, mendadak berubah seketika. Seperti gelombang tsunami yang tak terduga, gosip tiba-tiba menghantam semua sudut kampus. Foto-foto yang memperlihatkan Tiara dan Albert, rektor universitas, dalam posisi yang intim menjadi pembicaraan hangat di base kampus yang melibatkan seluruh kampus menjadi panas oleh gosip-gosip yang menyeruak cepat itu. Gosip itu merebak cepat, layaknya api yang melahap hutan kering, membesar dan membesar hingga tak terkendali. Di setiap sudut kampus, di setiap lorong, di setiap kelas, berita itu terdengar. Seolah menjadi musik latar yang tak bisa diabaikan. Desas-desus tentang Tiara dan Albert mengisi setiap percakapan mereka dalam perbincangan. Kamu udah lihat foto Tiara dan Pak Albert? Aku gak nyangka ya. Kirain Tiara gak gitu. Kata seorang mahasiswa, matanya melotot dan tangannya gemetar sedikit saat menunjukkan foto tersebut di ponselnya. Gue gak percaya ini sungguh. Ya ampun Tiara. Kata yang lain, menatap foto di handphone mereka dengan mata terbelalak. Awalnya, Tiara tidak tahu menahu tentang gosip itu. Ia masih terjebak dalam kebingungan dan perasaannya terhadap Albert yang semakin kuat. Tiara tidak memperdulikan tatapan para mahasiswa dan mahasiswi yang menatapnya dengan tatapan aneh. Tiara baru saja menyelesaikan kelas psikologi dan berencana untuk pergi ke perpustakaan. Ia merasa ada yang aneh ketika dia melihat banyak teman sekelasnya menatapnya dengan rasa penasaran dan tatapan yang berbeda dari biasanya. Tiara, kamu baik-baik saja? Tanya salah satu temannya, dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Tiara tersenyum sejenak, mencoba menyembunyikan perasaan bingungnya. Tidak biasanya teman kampus menanyakan keadaannya. Aku baik-baik aja kok, hanya sedikit lelah, karena habis ada kelas. Jawabnya, memaksa senyum semanis mungkin. Dia mencoba untuk tidak membiarkan rasa bingungnya mengganggunya hari ini. Namun, semakin banyak orang yang melihatnya dengan pandangan aneh. Tiara semakin tidak mengerti mengapa orang-orang melihatnya dengan kepala menggeleng. Ada perasaan yang tidak enak di hatinya. Tiara merasa seperti ada sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang besar dan ia sendiri tidak tahu apa itu. Karena Tiara tidak mengikuti base kampus, jadi ia pasti tidak akan tahu gosip apapun yang sedang hangat di perbincangan. Kenapa sih orang-orang ngeliatin gue aneh gitu? Apa ada yang salah sama baju gue? Tanyanya pada dirinya sendiri. Dia mencoba untuk tidak memikirkan hal itu dan terus berjalan menuju perpustakaan. Namun, hatinya tidak bisa tenang. Ada rasa takut yang tumbuh di dalamnya. Pada akhirnya, saat dia berjalan melewati sebuah grup mahasiswa, dia mendengar nama Albert disebut. Tiara berhenti dan mendengar lebih dekat. Pak Albert dan Tiara, siapa yang akan percaya? Kata salah satu dari mereka. Dan dengan itu, segala kebingungan Tiara seketika hilang, digantikan dengan rasa takut dan kejutan yang mendalam. Wairah, kita perlu bicara. Millie, teman kampus terbaik Tiara, menghampirinya dengan ekspresi serius. Tiara menoleh, wajahnya masih memancarkan rasa bingung dan takut yang kini bercampur dengan penasaran. Millie menarik tangan Tiara mengajaknya ke sebuah bangku taman kampus, tempat mereka biasa berbagi cerita dan pikiran. Dengan hati-hati, Millie mengeluarkan ponselnya dari dalam tasnya. Gue rasa lo perlu lihat ini, kata Millie, dengan nada yang penuh kekhawatiran. Ekspresi Tiara berubah saat dia melihat apa yang ditunjukkan Millie. Foto-foto dirinya dan Albert. Dalam sebuah momen intim yang seharusnya menjadi rahasia mereka, wajah Tiara seketika memerah, rasa malunya menggulung-gulung di dalam dirinya. Ia merasa terpukul sekaligus terkejut dan tak bisa percaya dengan apa yang ia lihat. Momen yang seharusnya menjadi rahasia antara dia dan Albert, kini menjadi konsumsi publik. Bagaimana ini bisa? Bisiknya. Suaranya tercekat. Millie meraih tangan Tiara, mencoba memberikan dukungan. Gue juga gak tahu, pasti ada orang yang nyebarin ini, tapi gue juga beneran syak. Lo sama Pak Rektor? Sumpah lo punya pelet apaan bisa dapetin Pak Rektor? Bagi dong gue ilmunya. Millie malah menanyakan hal yang Tiara tak mengerti. Millie menggenggam tangan Tiara dengan erat. Ih lo ngaco deh, mana mungkin gue paham soal begituan. Tiara memutar bola matanya jengah, menepis tangan Millie. Gue bingung siapa yang udah nyebarin foto gue ini. Gue takut nyokap bokap gue tahu soal foto ini.
Tiara tidak mempersalahkan gosip itu di kampusnya. Namun ia mengkhawatirkan kedua orang tuanya. Hari itu matahari bersinar dengan hangat, seolah melukis sebuah lukisan kehidupan dengan kuasnya. Di taman kampus, di bangku taman yang biasa menjadi tempat mereka beristirahat, Tiara dan Millie duduk berdampingan. Kedua sahabat ini tengah berbicara serius membahas masalah yang kini tengah panas di kampus. Tiba-tiba, pandangan Tiara terhenti pada sosok yang cukup dikenalnya. Raka. Dia sedang duduk bersama teman-temannya. Tampaknya tengah berdiskusi tentang sesuatu. Meski jauh, tatapannya yang lurus terasa menusuk hingga ke jantung Tiara. Ada sedikit kesedihan dan kebencian dalam sorot mata Raka yang membuat Tiara merasa tidak nyaman. "Kenapa, Laura?" tanya Millie. Ia melihat temannya itu seperti sedang kehilangan arah. Lalu Millie mengikuti arah pandang Tiara dan ternyata Raka tengah memperhatikan mereka. "Raka, kenapa tuh anak?" tambahnya. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Tiara menghela nafas panjang. Matanya tetap tertuju pada Raka. "Mungkin dia udah ngeliat foto gue sama Pak Albert yang lagi viral itu." Gumamnya pelan. Hatinya berdebar, seperti ada dentuman yang cukup keras menyadarkannya bahwa ada sesuatu yang harus ia jelaskan pada Raka. "Apa gue harus jelasin ini?" tanyanya pada Millie. Bibirnya bergetar, menunjukkan kebingungannya. Tapi kemudian ia menggeleng, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tapi buat apa juga gue jelasin? Toh gue sama Raka cuma teman, gak lebih. Lanjutnya sembari menggigit bibir bawahnya. Millie memandang Tiara dengan tatapan penuh simpati, lalu meraih tangan sahabatnya itu. "Udah tenang aja, Ra. Semuanya pasti akan baik-baik aja. Percaya sama gue. Tapi lo harus ngomong sama Pak Albert biar tuh gosip segera ditindak biar gak makin memanas." Ucap Millie berusaha memberikan saran dan juga semangat. Namun di balik kata-katanya itu, Millie tahu bahwa sesuatu sedang berlangsung dan mungkin akan merubah segalanya di antara mereka. "Ya udah yuk kita makan aja ke kantin." Millie berusaha mengalihkan masalah yang sedang dialami oleh temannya itu untuk mengajaknya makan. "Gue harus ketemu Pak Albert, Mil. Gue harus bicarain masalah ini." Tiara berdiri dari duduknya. Ia harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. "Itu bisa nyelesain masalah lo. Gi sekarang pergi," kata Millie mengangguk setuju dengan ucapan Tiara. "Ya udah gue pergi ya. Sorry gue nggak bisa nemenin lo makan," katanya tak enak. "Udah santai aja sih, masalah lo lebih penting." Millie menepuk pelan pundak Tiara. Sebelum Tiara beranjak, ia sekilas melirik ke arah Raka yang juga sedang menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dibaca. Tiara pergi meninggalkan Millie di taman kampus. Ia akan menemui Albert di ruangannya. Dara menggeleng-gelengkan kepala, tersenyum lebar, hampir sadis. Suara tawa kecilnya bergema di gudang kampus yang sunyi. Dalam kegelapan gudang, cahaya dari layar ponselnya menciptakan siluet yang mengerikan pada wajahnya yang cantik. Tangannya mengetuk-ngetuk layar ponsel dengan nada penuh kemenangan, menikmati suasana kemenangan. Hahaha, siapa sangka Albert yang selalu terlihat sempurna akan terjatuh begitu dalam bersama sang putri kerajaan. Gumam Dara sambil memainkan poni panjangnya yang jatuh menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya tampak puas, matanya memandang layar ponselnya dengan tatapan memuaskan. Di layarnya kini terlihat ada berita hangat yang tengah beredar di kampus, berita tentang foto intim Tiara dan Albert. Dara merasa bangga bahwa dia adalah dalang di balik semua ini. Sebuah foto, sebuah momen yang seharusnya pribadi, sekarang berubah menjadi bencana publik untuk Tiara dan Albert. Dara tahu, ini adalah balasan terbaik yang bisa dia berikan kepada Albert yang tak pernah membalas perasaannya. Menggigit bibir bawahnya, Dara membuka galeri di ponselnya dan mengarahkan jari lentiknya ke foto yang sudah dia sebar. Dalam foto itu, Tiara dan Albert tampak begitu dekat, begitu mesra. Mengingat momen saat dia mengambil foto itu, Dara merasa seperti sedang menikmati sebuah kemenangan. "Salahmu sayang selalu mendekati Tiara, seolah-olah aku tidak ada. Tapi lihat sekarang, Albert, kau akan merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan ini, ha." Dara berbicara kepada dirinya sendiri. Nada suaranya berubah menjadi dingin dan tajam. Dia memandang foto tersebut seolah-olah bisa membakar gambar itu hanya dengan tatapannya. Dara tertawa puas. Suaranya terdengar keras dan mengejek di gudang itu.
Dia bangkit dari kursinya. Dia kembali memasukkan ponselnya ke saku dengan sebuah senyum puas. Dia merasa lega, seolah beban besar telah dilepaskan dari pundaknya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana drama ini berkembang. Ujarnya sambil tertawa puas. Dara merasa seperti sedang memainkan sebuah permainan, dan dia adalah pemenangnya. Sekarang, dia hanya perlu menunggu dan melihat bagaimana kekacauan ini akan merusak hubungan antara Tiara dan Albert. Dan untuk itu, dia tidak sabar. Dara meninggalkan gudang dengan langkah yang ringan, seolah-olah dia baru saja menyelesaikan sebuah karya seni yang sempurna. Senyum licik masih menghiasi wajahnya, dan matanya berkilau dengan kepuasan. Dia merasa begitu bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Apakah ini perasaan yang dirasakan oleh seorang pemenang? Jika ya, dia benar-benar menyukainya. Drama ini baru saja dimulai sayang. Gumam Dara pada dirinya sendiri, masih dengan senyum puas yang mengembang di bibirnya. Albert, mari kita lihat bagaimana kamu menghadapi skandal ini. Tambahnya, seraya tertawa pelan. Namun, tanpa Dara sadari, ada mata yang mengawasi gerak-geriknya dari jauh. Bayu, yang baru saja berjalan melewati gudang tersebut, menatap Dara dengan raut muka yang penuh curiga. Dia melihat Dara keluar dari gudang dengan tatapan yang mencurigakan. And I pray, I believe in the better days.